Sesaat lagi kita akan mendengarkan bersama Mutiara Ramadan 1443 Hijriah SMP IT Aruto. Selamat mendengarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah sampaikan kita di bulan Ramadan yang penuh dengan keberkahan ini. Allah berikan kita kesempatan untuk terus berbenah diri, meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita, dan bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ramadan ini menjadi ajang silaturahmi, kebersamaan dengan keluarga yang penuh dengan sukacita. Salawat serta salam selalu kita junjungkan kepada baginda Rasulullah SAW. Semoga kita semuanya istiqomah menjadi umatnya, istiqomah mengamalkan sunnah-sunnah yang beliau ajarkan, dan berharap di yaumil akhir nanti kita mendapatkan syafaat dari beliau. Amin, amin, Allahumma amin. Semoga selalu sehat, semangat, dan berbahagia. Kepada seluruh keluarga besar SMP Islam Terpadu Ar-Rudo, Bapak dan Ibu guru, orang tua siswa, dan anak-anakku, semoga Allah senantiasa merahmati kalian. Alhamdulillah, bulan Ramadan bagi orang yang beriman adalah bulan yang sangat dinantikan. Mulai dari bulan Rajab, bulan Sya'ban, bulan Ramadan, bagi orang yang beriman, mereka sudah menyiapkan lahir dan batin. Mereka sambut dengan sukacita, karena ini adalah kesempatan emas di mana kita ingin meningkatkan ketakwaan, ingin lebih baik lagi, dan tentunya kembali kepada fitrah kesucian, yaitu berharap diampuni semua dosa-dosa di masa lalu yang kita telah lakukan. Namun, bagi orang-orang muslim yang mendapatkan nikmat besar ini, belum tentu semuanya beruntung. Belum tentu semuanya bisa menghayati dan membekas menyentuh hatinya. Ada orang-orang yang merugi, ada orang-orang yang tidak beruntung. Ustadz Abdul Aziz As-Sadlan, beliau mengarang sebuah buku yang berjudul Berpuasa Tapi Merugi. Kita akan bahas satu persatu. Semoga kita terhindari dari hal-hal yang merugikan dan kita bukan termasuk dari golongan tersebut. Yang pertama, menganggap biasa bulan Ramadan. Alangkah ruginya orang yang memiliki pola pikir bahwasannya bulan Ramadan sama seperti bulan-bulan sebelumnya. Dia merasa bulan Ramadan tidak spesial, tidak istimewa. Bahkan ketika akan menghadapi bulan Ramadan, hatinya begitu berat. Kenapa? Karena dia merasa tersiksa, tidak tahan menahan hawa nafsu, tidak tahan menahan haus dan lapar. Bahkan tidak tahu, bahkan tidak punya rencana-rencana di dalam menjalani waktu-waktu yang sangat berharga di bulan Ramadan. Tidak juga mengisinya dengan hal-hal yang bermanfaat, yang bernilai dengan pahala. Ibadah-ibadah yang dianjurkan di bulan Ramadan dia abaikan. Padahal banyak sekali ibadah-ibadah yang bisa kita lakukan di bulan Ramadan. Berlomba-lomba dalam kebaikan, tadarus Al-Quran, qiyamul lail, termasuk sholat tarawih berjamaah, beristighfar di waktu sahur, kemudian bersodakoh dengan harta yang terbaik yang insya Allah akan lipat gandakan pahalanya. Namun tidak ada semangat dan giroh bagi orang-orang yang menganggap Ramadan ini adalah bulan biasa.
Padahal Rasulullah SAW bersabda, "Man shoma Ramadhana imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa berpuasa, motivasinya percaya kepada Allah dan dia berharap ganjaran pahala, maka Allah akan ampuni dosa-dosanya di masa lalu. Oleh sebab itu, jangan sampai kita melewatkan waktu-waktu yang berharga di bulan Ramadan ini tanpa mengisinya dengan amalan-amalan yang meningkatkan pahala kita, meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita. Yang kedua adalah orang yang alim, orang yang beribadah semangat tapi hanya di bulan Ramadan saja. Begitu berakhir hari raya Idul Fitri, Ramadan amal-amalannya tidak membekas di hatinya. Dia kembali kepada semula, melakukan maksiat, melalaikan sholat, bagi wanita melepas jilbabnya. Tentu ini amat disayangkan karena Ramadan tidak membekas di hatinya. Nah, makanya jangan sampai kita termasuk orang-orang yang seperti ini. Justru harapannya adalah ketika berakhirnya bulan Ramadan, keimanan dan ketakwaan kita terus meningkat. Kita terus istiqomah bisa lebih baik lagi. Itulah dua golongan orang yang merugi. Ketika dia berpikir adalah bulan Ramadan, bulan yang biasa saja, dan dia semangat dan alim hanya ketika di bulan Ramadan. Kemudian yang ketiga, sebatas menahan lapar dan dahaga. Golongan orang yang ketiga ini, dia hanya menahan hawa nafsu perut saja. Menahan dari makan dan minum, namun dia tidak pernah merasa bersalah dan berdosa ketika dia melakukan kemaksiatan dan kemungkaran. Hari-harinya tetap dia isi dengan penuh kemaksiatan. Membicarakan aib orang lain atau bergibah, menggunjing, meledek, berkata-kata sia-sia dan kotor. Tentu ini sangat merugikan dirinya sendiri. Berkurang nilai pahalanya. Padahal satu amalan penting yaitu puasa, Allah langsung yang memberikan pahalanya. Yang keempat, tidak memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya untuk tujuan ibadah. Akhirnya Ramadan berlalu begitu saja tanpa meningkat apapun. Tentu ini sangat rugi. Padahal ada satu amalan yang akan memberikan syafaat kelak kita di alam kubur maupun di akhirat nanti, yaitu memperbanyak membaca Al-Quran. Satu huruf saja kita baca, Allah limpahkan kebaikan, 10 kebaikan. Itu baru satu huruf, apalagi kalau kita membaca Al-Quran berayat-ayat, bahkan berjuz-juz sampai khotam. Tentu ini sangat bermanfaat sekali untuk kita semua. Dan yang terakhir, yang kelima, golongan orang yang merugi yang tetap bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di tengah bulan Ramadan. Ini adalah golongan yang terburuk. Dia mengaku sebagai muslim, namun dia tidak mengenal Allah dan Rasul-Nya. Dia tetap melaksanakan maksiat, meninggalkan sholat, mengabaikan puasa. Secara sembunyi-sembunyi dia makan dan minum di tengah bulan Ramadan. Dia tidak merasa bahwasannya selama ini Allah Al-Bashir yang maha melihat, Allah As-Syahid, Allah As-Sami, dengan nama-namanya yang terindah di Asmaul Husna. Dia tidak merasa bahwasannya semua ada yang mencatat kedua malaikat kanan dan kiri. Maka di bulan Ramadan dia tidak mendapatkan keberkahan apapun, tidak ada yang meningkat keimanan dan ketakwaannya, bahkan sampai bulan-bulan setelahnya. Maka alangkah ruginya apabila sampai akhir bulan Ramadan dosa-dosa kita belum terampuni. Dosa-dosa dan kesalahan kita bahkan meningkat lebih banyak. Na'udzubillah min dzalik. Semoga kita terhindar dari 5 golongan orang merugi tersebut
Semoga Allah senantiasa berikan kita hidayah. Allah bimbing dan tuntun kita untuk selamat di dunia maupun di akhirat, hingga akhirnya nanti kita berbahagia selamat di akhirat kelak. Amin, amin, Allahumma amin. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf dari saya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.